Pemirsa, dua mahasiswa di Jambi ditangkap tim Resmo Polda Jambi karena telah melakukan pembunuhan terhadap sopir taksi online. Seorang sopir taksi online yang merupakan warga Kecamatan Jelurtung, Kota Jambi yang sempat dilaporkan hilang pada 10 April kemarin akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas secara mengenaskan. Risdianto, 47 tahun, ditemukan setelah tim Resmob menindaklanjuti laporan kehilangan keluarga korban. Korban ditemukan di daerah Nes, Kabupaten Muaro Jambi di kebun sawit oleh warga dalam kondisi tewas dengan luka pukul benda tumpul di bagian kepala. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Ya, pelaku ini merupakan dua orang mahasiswa, pemirsa. Ini mirisnya begitu, masih umur 19 tahun dan berumur 22 tahun, bernama Agam Santoso dan Afif Tramubia. Mereka mahasiswa perguruan tinggi di Kota Jambi dan mereka awalnya memesan taksi online mengantarkan mereka. Setelah pesan di perjalanan, pelaku ternyata melancarkan aksinya dan diketahui ternyata mereka memiliki utang sehingga melakukan aksi seperti ini. Ya, bagaimana kemudian kasus ini penyelidikannya dan juga apa motif dari pelaku, bagaimana modusnya, kita sudah tersambung bersama dengan Direskrimum Polda Jambi, ada Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira. Selamat pagi, Pak Kombes. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Ya, Selamat pagi. Pak Andri, kita ingin tahu mengenai kronologi kejadiannya seperti apa nih, Pak? Ada dua mahasiswa yang kemudian berpura-pura memesan taksi online tapi kemudian membunuh driver online tersebut di jalan, seperti itu, Pak? Ya, betul, Mbak. Mas. Jadi kami sampaikan di sini kalau kronologis kejadiannya di tanggal 9 April 2023, kedua tersangka ini berkumpul di salah satu pos kamar daripada salah satu tersangka. Kemudian mereka sudah merencanakan untuk mengambil kendaraan dengan cara memesan secara online. Niat ini disampaikan oleh salah satu tersangka HT kepada AS. Setelah niat ini disepakati, kemudian kedua tersangka ini langsung menuju ke salah satu tempat perbelanjaan di Kota Jambi, kurang lebih pukul 12. Tersangka HT ini memesan kendaraan dengan cara online, kemudian datanglah kendaraan yang disupiri oleh korban. Pemesanannya itu menuju ke arah daerah Sungai Duren. Kurang lebih kalau kita melihat dari GPS, kendaraan tersebut itu berputar di sana sekitar 2-3 jam. Nah, proses inilah yang sudah direncanakan oleh si tersangka dengan cara mereka menaiki kendaraan tersebut. Salah satu tersangka, AS, posisinya di sebelah supir. Kemudian tersangka yang satu lagi posisinya di belakang. Si HT ini di belakang. Di tengah perjalanan, tersangka HT dengan menggunakan karet ban yang sudah disiapkan, itu melakukan menjerat leher korban, dan tersangka AS langsung menutup muka korban dengan jaketnya. Sehingga korban kurang lebih 5 menit sampai 10 menit, kalau keterangan dari tersangka, pingsan, dan korban dibawa ke posisi belakang supir, yaitu bersama dengan tersangka HT. Kendali kendaraan diambil alih oleh AS, mereka terus berjalan, kemudian tersangka HT melakukan beberapa kali kekerasan. Ada kesesuaian dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim identifikasi kita dan juga tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Nah, setelah kondisinya kalau dari dua pelaku ini artinya siapa yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini dan perampasan mobil, begitu mungkin motifnya, Pak? Ya, kalau untuk pelaku utama sesuai dengan keterangan yang menyatakan niat untuk melakukan pengambilan kendaraan adalah saudara HT. Karena saudara HT punya hutang untuk menebus kendaraan motor di salah satu rekannya.
sehingga harus membutuhkan uang yang cukup lebih untuk mengambil kendaraan tersebut. Nah, hasilnya itu dibagi dua. Setelah dia menebus kendaraannya, sisanya itu dibagi dua. Karena kendaraan yang sudah diambil oleh tersangka ini langsung digadaikan oleh saudara R. Dan saudara R sudah kita tetapkan juga sebagai tersangka. Ini digadaikannya berapa uangnya, digadai ke siapa, apakah yang menguangkan mobil itu tidak curiga dengan tidak adanya surat-surat lengkap begitu? Ya, jadi sebelum kejadian ini, tersangka juga sudah menghubungi saudara N yang rencananya akan menerima kendaraan, tapi belum tahu kendaraannya apa. Apakah itu motor atau kendaraan mobil. Tapi mereka sudah sepakat untuk mengirimkan kendaraan dan menerima kendaraan. Itu sudah disepakati di awal. Nah, kemudian ketika mobil ini datang, mobil ini digadaikan senilai 28 juta dengan 2 kali transaksi. Yang pertama adalah uang tunai, yang kedua adalah transfer. Oke, untuk hukumannya sendiri, Pak Andri? Dari konstruksi yang kita lakukan, persangkaan pasal yang kita terapkan terhadap tersangka adalah 338 atau pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Termasuk terhadap penada kita juga terapkan pada 80. Nantinya kami akan lapis karena mereka sudah bersepakat sejak awal. Untuk korban, sebelumnya kan korban dibuang ke kebun sawit. Jika memang tidak ada laporan, artinya ada kemungkinan korban belum ditemukan juga sampai saat ini, kalau misalnya memang tidak ada laporan. Ya, jadi untuk korban sendiri, tanggal 9 ini korban melakukan pekerjaan rutinnya. Kemudian korban ini dinyatakan hilang oleh istrinya pada tanggal 10 karena tidak kembalinya korban setelah melakukan pekerjaan. Tanggal 10, istri dari korban membuat laporan kehilangan dan telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk melakukan pencarian. Namun kami belum mendapatkan bukti-bukti di mana korban ini hilang. Sehingga dalam prosesnya kami mengumpulkan bukti-bukti tambahan dari beberapa keterangan mengarah kepada 2 orang pelaku setelah kita melihat dari CCTV yang ada di salah satu pertokoan yang di Kota Jambi. Itulah kenapa kita berhasil mengamankan salah satu orang yang terduga tersangka dengan menganalisa CCTV yang merekam mereka pada saat mereka memesan. Kami melakukan penangkapan pertama terhadap salah satu tersangka atas nama AS di Kabupaten Tebo. Dari hasil pemeriksaan dan interogasi, kami berhasil menemukan jenazah korban dan langsung melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka. Terhadap salah satu tersangka, pada saat dilakukan penangkapan, melakukan perlawanan terhadap anggota. Sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur, karena mereka salah satunya adalah melawan dan akan mencoba untuk melarikan diri. Baik, terima kasih Kombes Pol Andri Ananta di Reskrimum Polda Jambi sudah memberikan penjelasan kepada kami mengenai apa yang terjadi mengenai pembunuhan sopir taksi online. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu.